Mamang nih ya. Oke guys, aman guys, tidak masalah guys. Kita ingin melanjutkan guys. Apakah kalian masih ini ada kucing guys. Sorry guys, Mamang ini. Oke, kita lanjut saja. 1, 2, 3, 4. Konsep konvolusi fungsi, kita ingin melanjutkan membahas kita tentang konvolusi fungsi guys. Kemarin kita sudah membahas tentang wait for me. Letter Berry, you don't go like, oh ya, aman. Ya. Oke, sudah ada stopwatch. Ada sebuah pertanyaan sederhana seperti ini ya. Kita ngapain kemarin itu membahas konvolusi kalau tidak ada hubungannya dengan transformasi Laplace? Ternyata ada guys. Apa hubungannya dengan transformasi Laplace? Yaitu dipaparkan di teorema 63 ini guys. Jika LFT sama dengan Fs dan LGT sama dengan Gs, maka transformasi Laplace dari konvolusi fungsi f star g itu hasilnya adalah perkalian dari Fs dikali Gs ternyata guys. Nah seperti itu ya, bukti ini kita lihat Fs kali Gs ini jadi seperti ini ya. Wait for me, ini Fs kan ini ya definisinya, Gs ini definisinya. Kemudian dengan kita ini bisa kita masukkan double integral menjadi seperti ini ya. Kemudian dimisalkan T sama dengan X plus Y, diperoleh Y sama dengan T min X gitu ya, dan dy sama dengan dt. Nah jadi seperti itu kita dapatkan akhirnya dengan membalik-balik batas kita dapatkan seperti ini. Nah itu ya, jadi kita punya nanti kalau konvolusi itu hasilnya adalah perkalian dari dua transformasi Laplace ya, atau perkalian dua transformasi Laplace itu hasilnya bakal menjadi konvolusi. Contoh misalnya seperti ini guys. Contoh misalnya adalah bentar ya. LT kan sama dengan 1 per S kuadrat. Lalu L sin T ini sama dengan berapa? Kemarin A per S kuadrat plus A kuadrat. Betul ya? Bukan A dong, A nya sama dengan 1. Jadi ini adalah 1 per S kuadrat plus 1. Oke. Sekarang berarti kalau ini, kalau ketemu nanti begini ya, 1 per, kalau dia ini Fs sama dengan 1 per S pangkat 4 per S kuadrat, atau sama dengan 1 per S kuadrat dikali S kuadrat plus 1, maka ini hasilnya menjadi L F star GT guys. Nah jadi seperti itu, yaitu L dari T star sin T. Nah seperti itu guys, maksudnya seperti itu ya teorema yang ini. Oke, aman ya, aman, mudah, cukup mudah saja. Yang penting kalian hafal ini, hafal rumusnya. Oke, sekarang kita punya inverse transformasi Laplace guys. Mungkinkah transformasi Laplace mempunyai inverse? Pertanyaan di atas cukup menarik untuk dibahas. Tatap mata saya, tatap bibir saya, tatap gigi saya, tatap gundul saya. Apakah kalian tahan melihat sinarnya yang begitu benderang ini? Oke, daripada memang makin ranyaw, kita lanjut saja. Pertanyaan di atas cukup menarik untuk dibahas. Ada nggak ya inverse-nya? Nah, itu kan wajar ya, jadi pertanyaan seperti itu. Nah, perlu diingat kembali guys, syarat suatu fungsi mempunyai inverse harusnya apa? Adalah fungsi itu harus bijektif, ya enggak? Jadi
mempunyai suatu fungsi untuk menjadi inverse adalah fungsi itu harus bijektif. Kita sepakati dulu tujuan kita. Oke, kita sepakati dulu. We make a deal like here, yaitu mencari fungsi L inverse. Nah, jadi tujuan kita sekarang adalah mencari fungsi L inverse itu ada nggak sih? Nah, gitu. Yaitu definisi inverse itu apa sih? Kalau dia dikomposisikan dengan dirinya dengan fungsi yang sebenarnya, maka dia akan kembali ke nilai awal, yaitu yang di dalam sini. Nah, seperti itu. Jadi kita mencari ini ada nggak barang yang seperti itu. Kita harapannya dia memenuhi ini gitu. Nah, seperti itu. Ayo kita mulai petualangan kita. Perlu diperhatikan hal berikut, guys. Kita misalnya punya FT ya. Kita ketahui kemarin itu transformasi Laplace itu nilainya tunggal. Pasti jawabannya cuma satu kan untuk LFT itu. Tapi yang jadi masalah dari LFT itu banyak sekali ternyata yang yang F1T, F2T, F3T ada banyak sekali ternyata fungsi yang bernilai sama, guys. Nah, gitu. Karena apa kemarin? Karena banyak sekali fungsi yang tidak kontinu sebagian-sebagian. Paham gak sih apa yang gue omongin nih? Misalnya gini nih ya. Misalnya gini nih, FT sama dengan ini. FT sama dengan 1 misalnya gitu aja ya. Maka LFT kan L1 kan sama dengan 1/S ya. Tapi untuk fungsi LFT sama dengan misalnya 1 dan ini 0, ketika X sama dengan 3 dan F-nya 1, X yang lain gitu ya. Ini guys, ini akan sama juga dengan 1/S nantinya, L1-nya. Nah, masalahnya adalah ketika kita yang kita ketahui adalah 1/S, ini ke FT yang mana nanti di petakannya, apakah ke yang FT yang ini apa FT yang ini gitu. Itu maksud saya banyak sekali FT yang memetakan kepada nilai transformasi Laplace yang sama gitu. Maksud ya begitu. Sehingga ketika transformasi Laplace itu di ini, kenapa ya? Ketika transformasi Laplace itu di inverse kan, itu akan menjadi masalah karena dia tidak tunggal. Padahal tadi fungsi yang kita inginkan adalah bijektif. Yang namanya bijektif itu pemetaan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dia harus tunggal. Fungsi yang inverse-nya juga harus fungsi. Itu baru bijektif gitu. Itu jadi masalah kita gitu. Maka intinya adalah proses perubahan dari LT ke LFT itu akan memberikan nilai yang tunggal. Ini akan memberikan nilai tunggal. Yang tadi ya, proses perubahan dari LFT akan memberikan nilai yang, tapi perubahan proses dari LFT tadi dibalik lagi kembali ke awal itu akan memberikan nilai FT yang banyak sekali. Nah, ada dua cara untuk mengatasi hal ini. Ada menggunakan proses Blueng. Ini menggunakan topologi tingkat dewa. Kita nggak bahas itu ya. Ampun saya, ampun. Mempersempit domain. Nah, yang kedua ini guys kita pakai mempersempit domain transformasi Laplace sehingga transformasi Laplace menjadi fungsi injektif. Oke, gimana caranya? Kita langsung saja. Seperti ini ya. Mama nggak bahas karena kalian pasti akan terlalu pusing ini, saya pikir ya. Ini dan ini juga itu ini setelah dapat gitu ya. Awas kamu. Saya suka dengan bercanda ya. Awas kamu. Oke. Nah, akhirnya guys setelah proses akhirnya kita dapat rumus-rumus ini guys. Jadi L inverse dari 1/S ini sama dengan 1. L inverse dari 1/Sn ini sama dengan Pi pangkat n-1 per n-1 faktorial. L inverse dari n faktorial ini dan seterusnya. Intinya kebalikan guys, kita membalik ke transformasi awal. Gitu ya. Ini kan sama dengan yang rumus yang kemarin ya, cuman ini dibalik aja. Awas kamu. Awas. Nah. Oke. Banyak nih bulunya nih. Oke.
Jadi itu guys, intinya dari pembahasan kita kali ini. Kalian yang penting hafal rumusnya ini ya. Nah, karena insya Allah akan kita pakai. Thank you for watching. Yo.